Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Bahrudin Salim, SAMAG, selaku dosen mata kuliah Akhlak dan Etika. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizka Aprilianti dan rekan saya Ken Diana Putri. Dengan adanya video ini, kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan tema Kiprah, Tradisi, dan Pemikiran Nyai Haji Sinta Nuriyah, serta relevansinya dengan permasalahan ekonomi dan politik kontemporer. Latar belakang Nyai Hajah Sinta Nuriyah merupakan sosok perempuan yang dikenal luas sebagai aktivis, ulama, dan perjuangan hak-hak perempuan di Indonesia. Sebagai istri dari Presiden keempat Republik Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau bisa disebut dengan Gus Dur, beliau tidak hanya berperan sebagai pendamping, tetapi juga sebagai tokoh yang aktif dalam berbagai gerakan sosial dan keagamaan. Kiprah Nyai Sinta dalam memperjuangkan kesetaraan gender, hak minoritas, dan pemberdayaan kelompok marginal sangat relevan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politik Indonesia saat ini. Dalam konteks ekonomi, perjuangan berfokus pada pemberdayaan perempuan dan inklusif sosial. Sedangkan dalam politik, ia menegaskan pentingnya demokrasi inklusif dan penghormatan hak asasi manusia. Profil Nyai Hajah Sinta Nuriyah. Nyai Hajah Sinta Nuriyah lahir pada 8 Maret 1948 di Jombang, Jawa Timur, dari pasangan Haji Abdul Syakur dan Hajah Siti Anisya Syakur. Sejak muda, Sinta Nuriyah menempuh pendidikan di lingkungan pesantren dan kemudian melanjutkan studi di Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, serta meraih gelar magister dari Universitas Indonesia di bidang kajian wanita. Meskipun mengalami kecelakaan berat pada tahun 1992 yang membuatnya mengalami kelumpuhan, ia tetap aktif menulis, berdakwah, dan terlibat dalam kegiatan sosial melalui berbagai organisasi, termasuk mendirikan Yayasan Puan Amal Hayati. Ia juga pernah masuk daftar Time 100 sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia. Silsilah keturunan Nyai Hajah Sinta Nuriyah. Ayah dari Hajah Sinta Nuriyah adalah Haji Abu Syakur, seorang tokoh pesantren dan pendidik. Ibu dari Hajah Sinta Nuriyah adalah Hajah Siti Anisya Syakur, istri seorang kiai dan ibu rumah tangga pesantren. Suami dari Nyai Hajah Sinta Nuriyah adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Presiden keempat Republik Indonesia, tokoh NU dan pejuang pluralisme. Anak-anak dari Nyai Hajah Sinta Nuriyah: pertama, Alicia Kutrunada Munawaroh; kedua, Januba Arifah Capso; ketiga, Anita Hayatunu Pus; keempat, Inayah Wulandari. Sanad keilmuan Nyai Hajah Sinta Nuriyah. Pertama, Kiai Haji Bisri Syamsuri, pendiri pesantren Mambaul Ma'arif di Nanyar dan salah satu ulama besar NU. Melalui Kiai Haji Bisri Syamsuri, sanad keilmuan Sinta Nuriyah terhubung dengan ulama-ulama besar seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Abdul Wahab Kasbullah, yang merupakan pendiri dan tokoh sentral NU. Kedua, pendidikan tinggi dan pengaruh akademik. Setelah menyelesaikan pendidikan pesantren, Sinta Nuriyah melanjutkan studi di Fakultas Syariah Sunan Kalijaga. Kemudian, ia melanjutkan pendidikan magister di Universitas Indonesia dalam bidang kajian wanita, yang memperkaya perspektifnya mengenai kesetaraan gender dalam Islam.
Ketiga, inspirasi dan pemikiran dari KUPI. Dalam jaringan KUPI, dalam artian Konsorsium Pendidikan Islam, Nyai Sinta aktif sebagai Dewan Penasehat. Ia menjadi sumber inspirasi bagi banyak aktivis, termasuk Kiai Fakih Abdul Qadir, perumus konsep mubadalah. Mereka mengkaji hadis-hadis dalam kitab Uqub Al-Luzain yang kemudian melahirkan pemaknaan hadis dengan kerangka mubadalah yang inklusif gender. Terakhir, penghargaan akademik. Nyai Sinta dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang sosiologi agama oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Penganugerahan ini diberikan sebagai pengakuan atas kiprahnya dalam membangun pluralitas dan perdamaian di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Dalam pidato ilmiahnya berjudul Inklusi dalam Solidaritas Kemanusiaan, Pengalaman Spiritualitas Perempuan dan Kebinekaan. Kiprah Nyai Haja Sinta Nuriyah. Berikut 3 dari 7 kiprah Nyai Haja Sinta Nuriyah. Pertama, pemberdayaan perempuan. Nyai Sinta aktif di berbagai organisasi perempuan, termasuk Dewan Penasehat Komnas HAM, Ketua Pelopor Khusus Kebebasan Beragama Komnas Perempuan, dan anggota Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI. Ia juga mendirikan Yayasan Puan Amal Hayati untuk pemberdayaan perempuan dan hak-hak kelompok rentan. Kedua, perjuangan di berbagai bidang. Nyai Sinta juga terlibat dalam kegiatan sahur bersama untuk menghapus alasan orang tidak berpuasa. Ia juga aktif sebagai wartawan majalah Gatra dan pendiri Yayasan Al-Munawwaroh yang bergerak dalam pemberian bantuan dana atau beasiswa. Ketiga, pesan untuk Muslimat NU. Nyai Sinta berharap Muslimat NU dapat menjalankan peran advokasi perempuan. Secara keseluruhan, Nyai Haja Sinta Nuriyah adalah sosok perempuan yang memiliki kiprah yang luar biasa dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, toleransi, dan kemanusiaan di Indonesia. Oke, selanjutnya ada tradisi Nyai Haja Sinta Nuriyah. Yang pertama, pentingnya kesetaraan gender. Nyai Sinta sangat konsisten dalam membahas kesetaraan gender dan hak-hak perempuan, serta menjadi rujukan publik dalam isu-isu tersebut. Yang kedua, ada toleransi dan HAM, atau hak asasi manusia. Nyai Sinta juga dikenal sebagai tokoh yang aktif dalam mengkampanyekan toleransi antar umat beragama dan hak asasi manusia. Yang ketiga, ada sahur keliling. Alasan Nyai Sinta Nuriyah melakukan sahur keliling untuk belajar tentang perjuangan hidup kaum duafa, memperkuat kebersamaan, dan berbagi kebahagiaan. Selain sahur keliling, Nyai Sinta juga melakukan kegiatan sosial lain seperti buka puasa bersama lintas agama. Lanjut, pemikiran Nyai Haja Sinta Nuriyah. Nyai Haja Sinta Nuriyah memiliki pemikiran yang sangat progresif, terutama terkait dengan kesetaraan gender. Ia menolak segala bentuk penafsiran agama yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat atau lebih rendah dari laki-laki. Menurutnya, Islam mengajarkan penghormatan yang setara antara perempuan dan laki-laki sebagai mitra sejajar dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Selain itu, Nyai Sinta juga sangat menaruh perhatian pada isu inklusi sosial. Pengalaman pribadinya sebagai penyandang disabilitas membuatnya memahami betul tantangan yang dihadapi oleh kelompok marginal seperti penyandang disabilitas dan korban kekerasan. Dalam hal dakwah, Nyai Sinta mengusung konsep dakwah yang tidak hanya bersifat verbal atau ceramah atau bil al-lisan, tetapi juga melalui tindakan nyata atau bil al-hal.
Ia menggabungkan nilai-nilai tradisi pesantren yang kental dengan ajaran Islam dengan pendekatan humanis dan sosial yang progresif. Dengan demikian, pemikiran Nyai Sinta tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga diaplikasikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, relevansinya dengan permasalahan ekonomi kontemporer, yaitu A. Peningkatan kesempatan kerja. Nyai Sinta menekankan pentingnya memberikan akses yang sama bagi perempuan untuk mendapatkan pekerjaan dan peluang ekonomi yang adil, termasuk dalam bidang yang sering dianggap sebagai domain laki-laki. Yang B. Pemberdayaan ekonomi perempuan. Pemikiran Nyai Sinta mendorong perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam ekonomi, baik sebagai pekerja, pengusaha, maupun pemegang modal, serta memastikan mereka mendapatkan akses terhadap sumber daya ekonomi yang memadai. Yang C. Penyelesaian ketimpangan ekonomi. Nyai Sinta juga berupaya untuk mengatasi kesenjangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan, termasuk dalam hal penghasilan dan kepemilikan aset. Lanjut, relevansinya dengan permasalahan politik kontemporer, yaitu A. Pemberdayaan perempuan. Nyai Sinta mendorong perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik, mulai dari menjadi pemilih, kandidat, hingga pemegang jabatan politik. Yang B. Penyelesaian diskriminasi politik. Pemikiran Nyai Sinta juga berupaya untuk mengatasi berbagai bentuk diskriminasi dan marginalisasi yang dialami oleh perempuan dalam dunia politik, termasuk dalam hal representasi di parlemen dan lembaga-lembaga politik lainnya. Yang C. Peningkatan penerimaan terhadap perempuan. Nyai Sinta berupaya untuk mengubah persepsi masyarakat yang masih sering memandang perempuan sebagai sosok yang tidak mampu atau tidak pantas untuk berpartisipasi dalam bidang politik dan ekonomi. Lalu yang terakhir, kesimpulan. Nyai Hajah Sinta Nuriyah Wahid merupakan sosok perempuan yang lahir dari lingkungan keluarga ulama dan pesantren, yang kemudian tumbuh menjadi tokoh yang berperan besar dalam berbagai aspek sosial dan keagamaan di Indonesia. Sebagai istri dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid, beliau tidak hanya menjadi pendamping hidup yang setia, tetapi juga mitra dalam perjuangan intelektual dan sosial. Kehidupan dan dedikasi Nyai Hajah Sinta Nuriyah Wahid menjadi inspirasi bagi banyak orang, khususnya perempuan, untuk terus berjuang dalam memperjuangkan keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan dalam bingkai ajaran Islam yang penuh kasih sayang. Baik, kiranya itu saja penjelasan dari kami tentang Nyai Hajah Sinta Nuriyah. Terima kasih telah menonton dan perhatiannya. Semoga dapat membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.